Selamat pagi jelang siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini teman-teman kabarnya sehat ya, sekalipun dalam kondisi sebagian sedang libur. Nggak sebagian Kak, kayaknya semua siswa SMP, SMA, dan juga SD di Indonesia sedang libur. Dan hari ini, Alhamdulillah, di program Sinaunang Omah, Kak Putri bisa kembali menyapa. Konon, bahasa itu kalau kita kuasai, kita bisa menguasai dunia. Karena informasi disajikan lewat bahasa. Nah, kalau bahasa Indonesia, karena ini adalah bahasa kebanggaan kita, tentu wajib dikuasai. Bahasa Inggris, bahasa internasional. Tapi, buat yang hobinya mengaji, mempelajari bahasa Arab itu tentu ada keasyikan tersendiri. Jadi hari ini spesial banget, Kak Putri bersama dengan Bu Ira atau Ustazah Ira dari SMA Al-Falah Surabaya untuk kita bersama-sama belajar bahasa Arab. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Mbak Putri, salam kenal. Salam kenal juga. Seneng banget ketemu Ustazah pagi-pagi, semangatnya luar biasa. Ini saya yakin teman-teman Sinaunang Omah khususnya kawan-kawan dari SMA Al-Falah Surabaya lagi nyimak tekun karena kangen sama Ustazah. Kangen belajar bareng Ustazah. Jadi kita hari ini mau belajar bahasa Arab, betul ya? Iya, betul sekali Mbak Putri. Iya, kita akan belajar huruf hijaiyah atau belajar bahasa Arab dalam kata atau percakapan. Lebih pada percakapan. Wah, iya. Alhamdulillah. Saya bisa tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Udah itu aja. Pintar sekali, sudah mumtaz. Mumtaz itu artinya? Sudah sempurna, excellent. Excellent. Berarti hari ini biar makin excellent, mau belajar lebih banyak lagi kosakata dalam bahasa Arab. Siap. Mohon bantuan ya Ustazah. Menyapa dulu teman-teman di rumah, silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi khudurikum ayyuhal ikhwah. Fi hadhil munasabah al-jamilah naltaqi huna wa sawfa nata'allam anil lughah al-arabiyyah. Ma'akum Ira Putri Cahyani, SMA Al-Falah Ketintang, Surabaya. Selamat pagi jelang siang, anak-anakku, murid-murid semua dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar hari ini? Sehat. Alhamdulillah, tentunya masih dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Bersama Ira Putri Cahyani, guru bahasa Arab SMA Al-Falah Ketintang, Surabaya. Keren banget, Masya Allah, luar biasa. Kalau mau bilang keren sekali dalam bahasa Arab apa ya Ustazah? Masya Allah, mumtaz. Masya Allah, mumtaz. Kawan kami Mas Iqbal yang lulusan pondok pesantren juga manggut-manggut, ngerti semua tadi Ustazah ngomong apa. Saya ngerti sebagian, tapi Alhamdulillah nih. Jadi teman-teman di rumah, siap-siap ya, sambil siapkan alat tulis catatannya. Boleh juga dicatat di smartphone, kita sinau bareng, biar setelah program ini selesai, nambah kepintaran dan kecerdasan serta keberanian untuk berbahasa Arab. Boleh dimulai Ustazah? Iya. Kita boleh saya berpantun dulu? Boleh dong. Oh iya. Ini pantun dalam bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia aja. Alhamdulillah. Saya ngerti nanti kalau ini. Iya. Berpantun dulu ya. Boleh Ustazah. Biar tambah semangat belajarnya Makin Mbak semangat. Putri. Betul. Perahu getek nang pojok kali. Mantep. Ngangkut areng, lemah lan kopi. Cakep. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung emang. Ayo rek ojo lali, sinau nang omah bareng JTV. Wow, mantul, keren. Pantunnya bahasa Jawa. Mumtaz. Jadi kita hari ini belajar semua bahasa, Iya, tapi betul. khususon bahasa Arab. Kita mulai Ustazah ya. Oke, siap. Nggak sabar nih soalnya nih, Kak Putri juga pengen secanggih Ustazah Ira waktu tadi memperkenalkan diri dalam bahasa Arab. Silahkan Ustazah. Baik, anak-anakku semuanya, murid-murid yang semangat. Dimanapun kalian berada, sobahal khair, naharukum sa'id. Fi hadhil munasabah, sawfa nata'alam anil muwafaqah. Ya, kita akan belajar tentang ungkapan persetujuan dalam bahasa Arab. Ungkapan persetujuan dalam bahasa Arab. Siap? Ya, bisa di next. Slide selanjutnya. Nah, mengapa sih Mbak Putri kita perlu belajar bahasa Arab? Kenapa Ustazah? Iya, yang pertama pastinya seperti yang Mbak Putri sampaikan tadi, dengan belajar bahasa kita bisa menggenggam dunia. Betul. Iya, kita bisa membuka cakrawala dunia. Kalau dalam bahasa Arab itu al-lughatu miftahul ulum. Bahasa itu pembuka ilmu pengetahuan. Betul begitu ya, Mas? Betul, setuju. Iya, setuju sekali. Terus kemudian yang kedua, bahasa Arab adalah bahasa asing
yang sudah disahkan oleh UNESCO menjadi bahasa internasional. Jadi bahasa Arab itu juga bahasa internasional, Mbak Putri. Sekarang tidak hanya bahasa sudah Inggris ya, disahkan, sudah disahkan ya, sudah bahasa Arab diresmikan termasuk. oleh PBB, oleh UNESCO untuk menjadi bahasa resmi PBB tahun 73 pada tanggal 18 Desember. 1973. Iya, Berarti sudah. berarti dengan menguasai bahasa Arab kita juga menguasai bahasa internasional. Iya, betul. Baik. Dan alhamdulillah sudah 3 tahun berturut-turut SMA Al-Falah ini partisipasi mengikuti kegiatan di tanggal 18 Desember ini, tampil misalnya kita ikut mengucapkan selamat Hari Bahasa Arab Sedunia seperti itu. Yang pastinya perguruan tinggi yang ada jurusan bahasa Arab atau sekolah-sekolah Islam juga pasti akan memperkenalkan kepada murid-muridnya tanggal 18 Desember itu diperingati sebagai Hari Bahasa Arab Sedunia. Luar biasa. Iya. Ini informasi baru yang menarik untuk kita ketahui ya. Alhamdulillah, jadi kita yang belajar bahasa Arab, kita nggak dianaktirikan. Tidak. Kita tetap diakui sebagai bahasa internasional karena sudah resmi pada tanggal 18 Desember. Luar biasa. Seperti itu. Kemudian yang pasti dengan belajar bahasa Arab kita juga bersaing di dunia internasional, Kak Putri ya. Tentu. Karena mahasiswa-mahasiswa pelajar-pelajar Indonesia tidak dipungkiri mereka pun tertarik untuk belajar di luar negeri. Betul. Khususnya di Timur Tengah. Ya. Ada di Kairo, Mesir, kemudian di negara-negara lain yang bahasa resminya adalah bahasa Arab. Banyak negara maju yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa persatuan negaranya juga ya Ustazah Iya, ya. benar Yang paling dekat deh Brunei Darussalam juga menggunakan Iya, bahasa ada. Arab. Dan yang banyak sekali teman-teman saya sendiri pilih itu mereka selalu setelah lulus dari pesantren itu ke Kairo. Ini murid SMA Al-Falah sendiri juga ada yang sudah belajar di Al-Azhar University. Masya Allah. Kemudian ada yang akan masuk di Al-Azhar juga. Jadi sudah baru lulus. diterima ya. Iya, Tinggal amin. mulai kuliahnya. Iya, Luar biasa. Alhamdulillah. Iya, yang keempat, kenapa kita belajar bahasa Arab? Yang jelas karena kita Muslim, bahasa Arab itu adalah bahasa pengantar Al-Quran. Betul. Bahasa Al-Quran, bahasa Ahlul Jannah, bahasa ahli umat-umat surga ya, Iya, Ahlul betul. Jannah. Amin. Amin. Kemudian bahasa Nabi dan Rasul, seperti itu. Jadi itu yang menguatkan belajar bahasa Arab itu penting, seperti itu Mbak Putri. Setuju Ustazah. Bayangkan kalau kita membaca Al-Quran tanpa harus sibuk dengan terjemahan karena kita sudah memaknai setiap kata dalam bahasa Arab. Mantap. Ya, bisa slide selanjutnya. Kita lanjut. Ini sebagai pengantar ya teman-teman untuk mengetahui Iya. betapa pentingnya mempelajari bahasa Arab. Silakan Ustazah. Apa yang harus diketahui dalam bahasa Arab? Pertama, yang pasti dalam belajar bahasa itu kita harus mengenal banyak kosakata ya Mbak Putri. Tentu. Bahasa apapun, Ya. kita pasti harus banyak kosakata. Mau bicara, kalau kita nggak tahu kosakata, kita nggak akan bisa bicara. Betul, betul. Kemudian kita juga belajar sorof. Kalau mungkin yang dari pesantren, adik-adik, teman-teman yang dari pesantren pasti sudah mengenal namanya belajar sorof dan belajar nahwu. Itu adalah dasar dalam kita belajar bahasa Arab. Tapi kalau di sekolah umum kayak di SMA Al-Falah ini kita tidak mengacu pada pelajaran sorof nahwu, jadi langsung global pada percakapan, pada ungkapan-ungkapan seperti itu. Sehingga nahwu bisa sorofnya menggunakan- hanya diselipkan Betul. sedikit-sedikit seperti Karena itu. tujuannya menggunakan bahasa Arab dalam keseharian ya Ustazah Iya, ya. betul, untuk percakapan, untuk muhadasah. Jadi Mungkin sebagai contoh boleh iya, diceritakan misalnya dulu? dalam bahasa Arab itu kita mengenal ada 14 domir kata ganti. Domir adalah kata domir ganti. kata ganti. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Indonesia itu saya, kamu, Dia. kamu laki-laki Oh, perempuan kamu. sama. Iya, betul, betul. Dia laki-laki perempuan sama. Sama, dia. Mereka laki-laki perempuan Sama. sama. Tapi kalau untuk bahasa Arab, laki-laki atau mudzakkar, perempuan muannas dibedakan. Jadi itu aja, misalnya itu ada 14 saya tulis di situ, ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini wajib dihafal untuk pembelajar bahasa Arab. Wah, ini menarik. Apa yang membuat berbeda penggunaannya ketika kita menggunakan kata huwa, huma, dan hum? Nah, huwa ini yang sebelah sini, Mbak Putri ya, itu tunggal. Oh, tunggal. Huwa, dia satu laki-laki. Laki-laki. Jadi kalau saya menyebut dia orang satu laki-laki, sebut huwa.
Tapi kalau ada 2 orang duduk, huma. Baik. Kalau mereka Lebih laki-laki dari semua, 2 banyak? hum. Lebih dari 3, lebih dari 2, maaf, Ya, itu hum. sudah mereka laki-laki ya. Jadi mufrad, musanna, jamak kalau dalam bahasa Arab itu. Mufrad itu satu, tunggal, musanna itu 2, 2. jamak itu berarti 2, Banyak ya. 2 di atasnya. Jadi ada 1 ganda istilahnya 2 ya. Kemudian banyak. Kemudian Masya itu Allah. laki-laki, khusus Baru Mbak laki-laki Putri, ya? Iya, baru laki-laki. Ini sekarang yang perempuan. Ada hiya, huma, hunna. Saya nyebut Mbak Putri hiya. Iya, 1 orang. 1 orang. Ada Mbak Putri dan Bersama Mbak dengan adiknya, satu lagi perempuan. adiknya. Huma. Huma. Menarik. Huma 2 laki-laki dan huma 2 sama, perempuan sama. sama. Oke. Kemudian ada Mbak Putri, ada ibunya Mbak Putri, ada adiknya Mbak Putri yang sama-sama perempuan, maka saya menyebutnya hunna, mereka. Itu adalah orang ketiga ya Mbak ya, berarti orang yang kita bicarakan. Betul. Kemudian itu orang kedua, orang yang kita ajak bicara, kamu laki-laki, anta. Kamu 2 orang laki-laki, antuma. Kalian banyak, antum. Sekarang kalau kamu 1 perempuan, anti. Kamu 2 orang, antuma. Kalau kalian banyak perempuan, antunna. Gitu. Saya, ana untuk laki-laki perempuan sama ana, saya. Kemudian kami atau kita, nahnu. Kami, kita. Jadi Sama. Anda terlibat atau tidak, selama itu jamak saya ada di dalamnya, maka menjadi nahnu. Iya, begitu. Sebentar hari ini. Coba-coba difoto dulu, kita munculkan layarnya. Teman-teman sekali lagi full screen. Tadi mungkin ada yang belum sempat mencatat ya. Ini buat pembelajaran penting loh. Karena untuk percakapan tentu kita akan menggunakan diri kita, orang lain pihak kedua, dan orang lain pihak ketiga pada saat berkomunikasi. Ini penting, full screen. Boleh dimunculkan dulu screennya, layarnya. Difoto dulu teman-teman. Kak Putri akan hitung. 1, 2, 3. Kita jeda dulu istirahat. Dalam bahasa Arab bagaimana bilang Ustazah? Kita istirahat Al-waktu lirroha. Boleh Ustazah menyapa? Iya. Al-waktu lirroha ayyuhat talamid. Saufa naltaki ba'da hadha insyaallah. Sesaat lagi insyaallah. Saya tahu bagian insyallahnya. Selamat bergabung kembali dalam episode spesial Sinau Nangomah, Sinau Bahasa Arab. Ustazah Ira dari SMA Al-Falah Surabaya masih bareng Kak Putri. Ustazah, kita lanjut. Oke. Oke, kalau dalam bahasa Arab bilang oke apa? Ayyuha. 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 Yuk, monggo Ustazah. Iya, bisa slide selanjutnya. Slide berikutnya. Iya. Ini juga Mbak Putri, dalam belajar bahasa Arab kita harus mengetahui pembagian fiil ya. Pembagian fiil itu kata kerja dalam bahasa Arab. Ada fiil maldi, fiil mudhari, dan fiil amr. Fiil maldi itu adalah kata kerja yang sudah lampau. Kalau dalam bahasa Inggris simple past tense ya. Past tense. Kalau fiil mudhari itu adalah kata kerja yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Kalau yang ketiga fiil amr itu adalah kata perintah. Oh, kata perintah. Iya, kata perintah. Jadi ada maldi, ada mudhari, ada amr. Maldi itu pun juga untuk 1 orang, 2 orang, 3 orang beda. Mudhari juga beda lagi. Jadi memang konon katanya belajar bahasa Arab itu yang kosakatanya paling banyak perubahannya itu adalah bahasa Arab seperti itu. Tapi kita nggak belajar di sini ya Mbak Putri. Iya. Kita belajar dasarnya dulu supaya teman-teman bisa memahami betapa indahnya mempelajari bahasa Arab. Iya. Silakan Ustazah. Bisa dilanjut. Nah, kita belajar di KD 3.2. Ini adalah pelajaran bahasa dan sastra Arab kelas 12. Menyatakan ungkapan sederhana terkait persetujuan atau muwafaqah dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks interaksi transaksional lisan dan tulisan sesuai dengan konteks penggunaannya. Ba'da. Selanjutnya. Ba'da. Iya. Kalau misalnya dalam bahasa Arab itu biasanya mungkin Mbak Putri pernah mengenal kata mumtaz, kayak tadi yang saya sebutkan, sahih, thayyib, jayyid jiddan. Jayyid jiddan. Naam. Ini adalah ungkapan-ungkapan yang menyatakan
setuju, maksudnya seperti itu. Kalau dalam bahasa Inggris saya lampirkan sedikit ya, saya cantumkan sedikit. Oke, very good, excellent, good job, I'm agree, good news, nice, seperti itu. Itu adalah mengungkapkan saya Bentuk setuju. apresiasi ya, persetujuan ya. Kayak misalnya Ukhti Putri Jamilah. Ukhti Putri Jamilah. Mbak Putri cantik. Nah, terima kasih. ada yang sebut Mumtaz. Oh, berarti dia setuju. Setuju kalau Mbak Putri cantik gitu maksudnya. Syukron, kasiron. Thayyib, Betul ya? sahih, benar. Nah, seperti itu. Jadi ungkapan-ungkapan Thayyib, simple ini tapi kan ini bentuk simple ya. Iya, maksudnya. persetujuan sederhana ya. Tapi kalau yang kita pelajari ini dalam bentuk kalimat. Kalimat. Iya. Baik. Iya, selanjutnya. Sambil teman-teman berlatih ya ketika Ustazah Ira menyebut kata-kata dalam bahasa Arab, sambil mengulangkannya itu akan memudahkan untuk belajar ya Ustazah Iya, ya. kalau bahasa itu memang harus ada praktek. Betul. Kalau ya di situ ada al-muwafaqatu adalah ungkapan yang menyatakan persetujuan atas suatu gagasan. Ada mul muwafaqah, gambarnya tangan terbalik ya. Adalah ungkapan yang menyatakan ketidaksetujuan atas suatu gagasan. Jadi al-muwafaqah itu persetujuan Muwafaqah, atas itu artinya persetujuan ya. atas gagasan. Ada mul muwafaqah berarti tidak kebaikan ya. setuju. Ada Iya. muwafaqah. Iya. Baik. Ba'da. Iya. Sini ada ungkapan yang menyatakan persetujuan apa saja. Situ ada na'am hadhihi fiqrah jayyidah. Na'am hadhihi fiqrah jayyidah. Iya, ini ide yang bagus. Kalau tadi hanya na'am saja, sekarang ini kita Dalam bentuk kalimat. bentuk kalimat. Jadi agak panjang ya. Saya boleh berlatih Ustazah? Naam hadihi fikro jayyidah. Jayyidah. Iya. Jayyidah. Itu bisa disukun ya di huruf akhir, fiqratun jayyidatun bisa dibaca fiqrah jayyidah, seperti itu. Jadi ya ini ide yang bagus, ayo kita makan yuk. Naam hadhihi fiqrah jayyidah. Naam hadihi fikro jayyidah. Fiqrah jayyid, jadi itu ide yang bagus. Wah ini ide yang bagus, ayo mau nggak tak traktir? Oh naam hadihi fikro jayyidah. Nah, pinter Ayo sekali. Ustazah langsung yuk sekarang. Wah senang sekali. Ini yang bikin senang dan semangat kalau belajar, diberikan contoh dalam keseharian Iya. yang bikin Jadi semangat. memang harus komunikatif ya. Betul. Harus ada tanya jawab langsung. Kalau guru yang berbicara saja Satu arah, tidak tidak akan berbicara efektif. nanti tidak terlatih Iya. untuk melafatkan karena Betul. ini bahasa asing. Betul. Naam hadihi fikro jayyidah. Ayo, oke. Yang kedua, hadhihi khuttatun jayyidatun atau hadhihi khuttah jayyidah. Hadihi khutbah jayyidah. Saya punya rencana nih, kita mau berkunjung ke teman kita yang sedang sakit. Hadhihi khuttah jayyidah. Khuttatun jayyidatun, gitu ya. Kemudian yang ketiga, mumtaz ya ukhi. Mumtaz ya akhi atau mumtaz ya ukhti. Itu akhi dan Ukhti ukhti itu ya. panggilan untuk kita berbicara Saudara. dengan siapa? Ya, kalau kita berbicara dengan laki-laki, mumtaz ya akhi. Saya berbicara dengan Kak Putri, mumtaz ya ukhti. Ini tunggal ya, Iya. laki-laki atau perempuan yang ada sebagai pihak kedua. Sebagai pihak kedua. Mumtaz Jadi ya ahi, akhi mumtaz itu ya berarti ukhti. saudaraku laki-laki, ukhti saudaraku perempuan. Mbak gitu Mbak misalnya. atau bro. mas ya, bro. Kalau lebih gaul bro. Kemudian yang keempat, ya kamu benar. Naam sodakta. Naam sodak sodakta atau sodakti. Sodakti itu untuk perempuan. ukhti. Kalau kamu laki-laki sodakta. Kalau untuk laki-laki, untuk perempuan sodakti. Naam sodakta. Naam sodakti. Iya, kamu benar. Ente Benar. toyib. Benar. Ya, Ba'da. Oke. Yang slide ini teman-teman sudah foto belum? Kita tampilkan full screen dulu ya, boleh ya. Jadi setiap slide supaya karena kita belajar bahasa dan ini bahasa Arab, kita munculkan dulu full screen. Nah, sambil bisa difoto atau disimpan. Oke, lanjut Ustazah Ira. Lanjut. Ayo, nastamir. Masya Allah, hadza khabarun jayyidun. Masya Allah, hadza khabar jayyid. Khabarun jayyidun. Kita mau baca full, bisa atau disukun di akhir. Masya Allah, hadza khabarun jayyidun. Masya Allah, ini kabar yang bagus. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sekali kita mengekspresikan sebuah gagasan itu setuju, bisa cukup sahih,
Mumtaz itu kan hanya sekilas aja ya. Kalau lebih panjang mungkin ya seperti itu. Dapat kabar, kamu hari ini dapat kiriman uang nih dari Masya Allah. Hadza khabarun jayyidun. Ini kabar yang bagus sekali. Nah, seperti itu. Ini tadi sama sodakta ya akhi ya ukhti anta sahih, anti sahihah. Kamu benar. Seperti itu. Anta sahih apabila anti sahihah. Anti sahihah. Sahihah. Perbedaannya kalau Pria dan mudzakkar wanita. atau laki-laki itu nggak pakai tak marbuto, Mbak Putri. Hmm. Kalau ada perempuan itu menggunakan tak marbuto. Mungkin lebih mudahnya seperti muslimun, muslimatun. Oh. Iya. Jadi muslimun berarti muslim laki-laki, muslimatun muslim perempuan. Jadi kalau anta sahih, anti sahihah, gitu ya. Anta sahih, anti sahihah. Iya. Ya. Nastamir. Kita Nastamir, lanjutkan. Ba'da. lanjutnya. Tapi kita istirahat dulu, Ustazah. Oke. Boleh singkat bilang kita istirahat dulu, nanti si Nonong Oma segera kembali. Aywa talamid nastarih awalan wa sawfa naltaqi fima ba'd. Masya Allah, Mumtaz Sohih. Nggak bisa berkata apa-apa Ustazah. Hari ini semangat sekali karena belajar persetujuan dalam bahasa Arab. Tapi teman-teman juga menunggu bagaimana apabila kita ingin menyampaikan ketidakpersetujuan dalam bahasa Arab. Seperti apa Ustazah? Oke, sekarang kita belajar selanjutnya adalah ungkapan yang menyatakan ketidaksetujuan. Bisa di next? Nah, ini ungkapan yang menyatakan ketidaksetujuan. Kalau tadi setuju ya, sekarang kita ungkapan gimana dong kalau misalnya kita nggak setuju terhadap sesuatu tawaran nih. Nah, itu ada contohnya. Yang pertama kita bisa simak ya. Afwan la syahiyata indi. Afwan la syahiyata indi. Maaf, saya nggak berselera atau nggak berminat gitu. Mbak Putri makan pizza lagi nggak Afwan selera. la syahiyata indi. La syahiyata indi. Aku lagi nggak selera, aku lagi nggak berminat. Aku maunya pecel Ustazah. Lebih murah dong. Tapi enak, sehat iya, juga. Betul. Kemudian afwan hadza ghairu jayyid. Hadza ghairu jayyid. Afwan hadza ghairu jayyid. Maaf, ini kurang bagus. Nah, misalnya pakai baju. Gimana nih aku pakai baju ini? Afwan hadza ghairu jayyid. Ini nggak bagus. Gitu. Ini sopan ya mengawali dengan kata afwan. Kalau terlebih dalam dahulu. bahasa Maaf. Arab lebih pada diucapkan kata maaf, Maaf. gitu. Mungkin karena ini kita Santun. belajar tata bahasa. Betul. Kalau orang Jawa elek. Mungkin langsung moh. Males. Oh ya, gini nih Mbak. Ada keunikan dalam belajar bahasa nih ya. Nyelat dikit nih ya. Boleh. Ada belajar misalnya I don't care dalam bahasa Inggris. Aku nggak Bahasa peduli. Indonesianya aku nggak peduli. Betul. Dalam bahasa Arabnya ana la ubali. Ana la ubali. Nan la ubali. Bahasa Jawanya apa? Emoh, nggak ngurus. Boh. Nggak ngurus. Boh gitu kan. Kemudian I don't believe. Aku nggak yakin, Aku nggak percaya. Bahasa Arabnya ana la usaddiq. Ana la usaddiq. Nah, ana la usaddiq. Bahasa Jawanya Mosok? mosok itu masih ragu-ragu. Masih ragu. Pret. Simpelnya bahasa Jawa ya. Jadi yang lain panjang. Ini cukup 4 kata aja. Pret. Nah, terus misalnya saya nggak mau. I don't want. Dalam bahasa Inggris I don't want. I don't like it gitu ya. I don't like it. I don't want. Kemudian aku nggak mau. Bahasa Arabnya ana la uridu. Ana la uridu. Bahasa Jawanya cukup moh. Iya kan? Cukup moh. Wes cukup itu sudah mewakili Iya, semuanya. Begitu ya. Jadi Menarik ya, menarik mempelajari dalam belajar. bahasa ini ya. Iya, betul. Jadi kadang banyak sih beredar juga di beberapa Media sosial dalam ya bentuk kan. meme. Saya cuman nggak ada bahasa Arabnya, cuman coba. bahasa Inggris, Indonesia, bahasa Jawa. Ustazah Ini saya bikin tambahin, dong. Makanya saya tambahkan. Langsung. Bahasa Arab kok nggak ada sih, saya masukkan aja. Langsung viral I setelah don't ini. believe
ana la usaddiq, biar semuanya tahu. Betul. biar tahu, biar lengkap ya Mbak ya. Betul, biar sempurna ya pembelajaran sempurna, kita. betul. Nah, ini juga tadi kan setelah 2 contoh selalu diawali dengan kata afwan ya, sebagai bentuk yang santun, permohonan maaf. Tapi contoh selanjutnya Contoh ini apa ketiga, hadza ghairu ma'qul. Ini tidak masuk akal. Diawali pun sebenarnya juga lebih bagus. Afwan ya. Maaf, Afwan. ini nggak masuk akal. Iya. Jadi apa itu namanya? Lebih santun memang diawali dengan kata maaf. Seperti dalam bahasa Indonesia ya kan, kita kalau bicara apa, permisi, Iya. maaf, itu kan tolong. unggah-ungguh. Nah, Betul. kalau dalam bahasa Jawa. Nah, di dalam bahasa Arab sendiri juga seandainya kita meminta tolong atau menyuruh, itu juga ada diawali dulu afwan au min fadlik, lau samahta, lau samahtum, itu kayak permisi gitu. Boleh saya pinjam pena? Itu diawali. Itu kalau kita belajar tata bahasa ya Mbak, artinya bahasa teks yang bagus gitu. Kalau percakapan mungkin langsung aja wes nggak pakai gitu ya. Saya lanjutkan ya. Lanjut, yang terakhir. Yang terakhir, afwan ana la wafik. Ana la wafik. Saya nggak setuju. Maaf, saya nggak setuju. Ini belum habis, masih ada 2 lagi. Masih ada 2 lagi. Kita lanjut ke slide berikutnya, supaya teman-teman bisa mempelajari. Nah, Afwan, hadza ghairu mumti'. Afwan, hadza ghairu mumti'. Maaf, ini tidak menarik. Kemudian yang terakhir, a'tadzir. A'tadzir itu sama seperti afwan, Mbak Putri. Cuman beda penggunaan aja ya. Sama, artinya sama, afwan. tapi level derajatnya sama, derajat kesopanannya ya. Mau menggunakan afwan atau mau menggunakan a'tadzir. A'tadzir ya akhi, ana la uhib. A'tadzir ya ukhti, ana la uhib. Itu yang bisa dirubah kan kayak akhi, itu bisa jadi ukhti, ya abi. Kalau misalnya kepada ibu ya a'tadzir ya ummi, ana la uhib. Maaf ibu, saya ndak suka. A'tadzir ya abi, ana la uhib. Maaf ayah, saya ndak suka. Nah, seperti La itu. uhib artinya tidak La uhib, suka ya. saya tidak suka. La uhib. Ya, diawali dengan, karena ini sebuah penolakan, jadi lebih sopan kalau kita mengawali dengan kata maaf. A'tadzir itu A'tadzir tadi, iya. atau afwan. Atau afwan. Sama. Seperti itu. Sudah belajar persetujuan dan ketidakpersetujuan, sudah dicatat juga oleh teman-teman. Makin banyak ya kosakata dan kalimat yang kita pelajari hari ini. Setelah ini Ustazah, kita akan mempelajari apa? Penggunaan percakapan. Penggunaan percakapan. Iya, penggunaan dalam percakapan. Jadi kita masukkan ke dalam percakapan, contoh-contoh percakapan, kemudian kita selipkan ini. Nanti juga akan ada video Mbak Putri, praktik bahasa Arab dari anak-anak SMA. Kebetulan materinya sama persis. Terkait Iya. persetujuan dan ketidakpersetujuan. Persetujuan dan ketidaksetujuan. Sepertinya segmen selanjutnya kita akan menonton video bersama, tapi sekarang kita nggak usah sekarang aja Ustazah, karena mumpung gitu. ada waktu. Kalimat dulu aja Kalimat Mbak Putri. dulu, Ada boleh? contoh kalimat Ada boleh. contoh kalimat. Iya, Baik, kita silakan. munculkan dulu contoh kalimatnya Contoh ya sebelum kita kalimatnya. tampilkan videonya. Iya, mari kita simak contoh-contoh. Muhadasah. Nah, ini contoh percakapan yang pertama, yaitu ada Halimah dan Khadijah. Ya Khadijah, hayya natanawalul ghada. Ladaya katsirun min ma'kulat wa masyrubat. Wahai Khadijah, mari kita makan bersama. Saya memiliki banyak makanan dan minuman. Nah, habis dapat uang nih, dapat transferan. Rezeki. Masya Allah, hadza khabarun jayyid. Masya Allah, ini kabar yang bagus. Syukran ya ukhti al-azizah. Terima kasih saudaraku. Nah, ini contoh ungkapan persetujuan. Ya, diajak makan karena si Halimahnya punya banyak makanan dan minuman. Ya, beli apa-apa gitu banyak. Dibagi untuk makan bersama. Ayo kita makan bersama. Wah, Rezeki. kebetulan nih saya lagi lapar. Hadza khabarun jayyid. Gitu ya. Bisa contoh selanjutnya? Baik, kita masuk ke contoh selanjutnya. Iya, ini ada Alia dan Zalfa. Ya zamilati, sayati al-imtihan ba'da qalil. Ma ra'yuka an nata'allam ma'an fi baiti ba'da dhuhri. Wahai sahabatku, sebentar lagi kita ujian. Bagaimana nih jika kita belajar bersama di rumahku setelah zuhur? Hasanan, hadhihi fiqrah jayyidah. Ana wafiq ala ra'yik.
Oke, ini ide yang bagus. Kebetulan nih aku banyak yang nggak tahu pelajaran. Aku setuju dengan idemu. Ana uwafik ala ra'yik. Gitu ya. Jadi kalau salah satu ungkapan persetujuan bisa menggunakan seperti ini. Hasanan, hadhihi fiqrah jayidah. Ana uwafik ala ra'yik. Ya, bisa selanjutnya? Bisa, slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, ini sekarang contoh percakapan yang menyatakan ketidaksetujuan. Kalau tadi sudah 2 contoh percakapan persetujuan ya Mbak Putri. Iya. Sekarang kita lanjut ke yang percakapan tidak setuju. Contoh percakapannya adalah, sebelum nanti kita Contoh saksikan video ya. percakapannya, Nah, ini dia iya, Ustazah. Sulaiman. Ada contoh Sulaiman dan Abror di situ. Ya Abror, hayya naqdil utlah usbu'il qadim ila jazirah Bali. Wahai Abror, mari kita habiskan liburan pekan depan di Pulau Bali. Nah, ini karena tidak setuju. Afwan ya Sulaiman, la syahiyata indi, yumkinuna an nadhhaba ila makanin akhar. Afwan Sulaiman, maaf, aku ndak berminat. Itu diajak ke Bali, waduh, aku ndak berminat lagi corona begini pula ya. Mungkin kita bisa pergi ke tempat lain aja deh, gitu ya. Afwan la syahiyata indi. Seperti itu contohnya. Bisa selanjutnya. Slide berikutnya, contoh percakapan lain yang menunjukkan ketidakpersetujuan adalah Ini ada Hashim dan Abror. Rashid. Oh, Rashid ya. Karena di Rashid. situ maafkan, Ustazah baca yang ini saya Keliru ya. Rashid Belum ya. dirubah Maaf, ternyata. maaf. Iya. Ma ra'yuka in kunna nadhhaba ila Jakarta bil jawalah ya Rashid? Bagaimana menurutmu jika kita pergi ke Jakarta dengan sepeda motor? Nah, ini pernyataannya aneh juga nih. Dari Surabaya ke Jakarta, kalau dari Surabaya ke Gresik masih oke ya, naik sepeda masih oke. motor. A'tadiru ya Hashim, hadza ghairu ma'qul. Madinah Jakarta ba'idah an Surabaya. Maaf Hashim, ini tidak masuk akal. Kota Jakarta itu jauh dari Surabaya. Nah, seperti itu. Wah, baik. Jadi ini contoh kalimatnya. Kebetulan ini sih sudah banyak Kak Putri ya di buku-buku bahasa Arab kelas 12 yang menyatakan ungkapan persetujuan dan ketidaksetujuan. Jadi Bisa banyak berlatih ya Ustazah di dengan buku bahasa Arabnya. itu memang di bab ini memang seringkali ada apa? Contoh, teks. Kemudian coba sebutkan dengan teks ini setuju atau tidak setuju, Ya. gitu banyak. Ini hanya kita mereview, review Nah, saja. mereview saja. Oke, ini di akhir segmen. Setelah ini kita akan lanjut ke segmen berikutnya dan sesuai janji nanti akan juga teman-teman bisa menyaksikan satu video untuk lebih memperdalam mempelajari bahasa Arab. Sesaat lagi Sinau Nangomah kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man hadihi? أنا نادى صاحبتي في المدرسة الثانوية كيف حالك يا صاحبتي؟ Alhamdulillah, أنا بخير. وأنت؟ لله أنا بخير أيضا اشتقت إليك كثيرا فأنا لم أسمع صوتك منذ طويل وأنا أيضا أشتقت إليك كثيرا يا صاحبتي. إذن ما رأيك أن نتقابل؟ نعم نعم. ماذا؟ معك ini aku nelfon Jih Al-Umi udah ulangi Assalamualaikum.
أيها ماذا تشربين ذلك؟ هل جاز لي أن أجاري طويلة؟ تفضل. عفوا عندي غير الذي أحب اسمح لي سأسجل كلام آخر. لا شكر على واجب. ماذا ستعملين بعد؟ هل تريدين مشاهدة سينما؟ طيب هيا لنا الشريط. Senang ya bisa belajar dalam video yang dibuat oleh teman-teman kita sendiri, dan teman-teman juga bisa bikin video pembelajaran bahasa Arab sendiri dalam bentuk percakapan sehari-hari. Hari ini Kak Putri masih bersama dengan Ustadzah Ira dari SMA Al-Falah Surabaya. Nah, Ustadzah, tadi Kak Putri nonton TV, Ustadzah sibuk banget menulis. Iya. Ini bukan kelas kaligrafi padahal, tapi huruf Arabnya bagus banget, bahasa Arabnya. Ustadzah monggo, apa yang mau dijelaskan dari video yang tadi sudah kita saksikan dalam beberapa scene atau adegan? Iya. Ayohal ikhwah, para pecinta bahasa Arab, murid-murid dimanapun kalian berada, gimana tadi sudah disimak videonya? Iya. Mungkin ada yang bilang, aduh apa ya, saya nggak paham bahasanya. Nah, jadi itu adalah ujian praktik kelas 12 Mbak Putri. Tapi waktu itu belum corona. Jadi di SMA Al-Falah, saya sendiri, kalau ujian praktik kelas 12, saya meminta untuk anak-anak praktik membuat video. Kalau hanya sekedar bercakap ini kan nggak menarik. Betul. Jadi harus ada ceritanya. Jadi anak-anak sudah gimana caranya kalian membuat mengerjakan ujian praktik itu enjoy, nyaman. Biasanya anak-anak kan pinter nih buat kreatif banget, Ustadzah. Dikasih subtitle, dikasih musik, dikasih intro. Nah seperti itu akhirnya jadilah video tugas itu dari tadi. karya teman-teman ya. Jadi itu waktu 2018 kalau nggak salah, saya lupa. 2018 atau 2019 sebelum pandemi. Corona. Jadi memang tidak menggunakan masker pada saat adegan itu berlangsung. Jadi kemarin saya cari-cari file, saya inget ini kan kebetulan materi saya tentang persetujuan dan ketidaksetujuan. Saya cari-cari file, kira-kira ada nggak ya anak-anak video yang membahas tentang ini. Ternyata alhamdulillah rezeki ketemu. Ada video yang menyatakan tentang ungkapan persetujuan dan ketidaksetujuan. Kalau setelah corona, waktu COVID 2020 kemarin terakhir itu anak-anak memperkenalkan diri sendiri, jadi nggak pakai lawan bicara karena tidak boleh ada pertemuan kan. Jadi sendiri. Kemudian mereka bikin video sendiri, di edit sendiri, kemudian dikasih intro sendiri seperti itu. Tapi memang
kurang menarik mungkin Iya. karena sendirian. Kalau ini tadi kan anak-anak bebas. Ada interaksi. Iya. Kemudian saya bebaskan kalian mau bikin apa percakapannya itu di mana saja boleh, mau Boleh di kafe. setting tempatnya di mana, Iya, mau setting tempat kisahnya di mana, seperti apa, kisah- yang penting di situ sesuai dengan tema ya Betul Ustazah. sekali. Itu pun temanya bebas anak-anak. Temanya memilih sendiri. Mereka misalnya melihat dari YouTube atau melihat dari Google nih, ada percakapan bahasa Arab, saya mau pakai ini aja. Boleh dipraktikkan. Boleh. Kadang mereka ke saya dulu untuk memperbaiki teks. Ada yang Untuk koreksi, koreksinya ada seperti itu. Dan ini saya nilai Ini cukup contoh. bagus. Betul. Iya, cukup bagus karena kami bukan pesantren. Kalau melihat lahjah Betul. itu pronunciation-nya ya Mbak Bri, atau apa itu namanya? Logat. logat, Jawanya dialek masih ya. belum hilang. Betul, jadi Arab Jawa. Arabnya Arab Jawa, jadi masih kelihatan medoknya. Tapi itu ini oke, sudah cukup mumtaz. bagus karena anak-anak bisa membuat itu kemudian tanpa nampak mungkin curi-curi pandang ya, Iya, curi-curi betul, teksnya curi-curi mungkin, teks. cuman nggak kelihatan, Nggak jelas betul. gitu. Nah, Tampak meyakinkan Ustazah. alhamdulillah. Ini saya sudah bilang juga ke siswa yang ada di video Ada di tadi, video, ikut Mbak nonton Nada. ya. Saya bilang Muncul untuk di JTV, senang sekali. Saya bilang nanti lihat JTV ya, ada video kamu tampil. Nah, itu namanya barokah, Mbak. Barokah, Iya, betul. apa yang mereka kerjakan bisa dilihat kembali, diputar kembali. Dia sendiri sudah hilang videonya, saya tanya. Kita percaya Ustazah, selama kita mengerjakan tugas sebaik-baiknya pasti akan ada apresiasi walaupun tertunda di kemudian hari. Iya, Betul mungkin ya? tidak manfaat sekarang tapi manfaatnya Manfaat di hari nanti. kemudian, Iya, betul. Contohnya hari ini. Ustazah di papan tulis menulis Iya. kalimat dalam bahasa Arab panjang sekali. Itu Iya, juga merupakan bentuk ini percakapan. Ada 4 kalimat tadi dalam video tadi yang diucapkan. Yang pertama, mara'yuka an nataqabal. Mara'yuka an nataqabal. Bagaimana kalau kita jumpa? Tadi kan sudah lama, zamanan tawilan. Sudah lama mereka nggak ketemu. Kemudian mereka bertemu, salah satu mengajak, mara'yuka an nataqabal. Bagaimana kalau kita bertemu? Kemudian yang teman satunya menjawab, na'am. Oke. Mata, kapan? Mata, bukan mata ini. Bukan mata ini, tapi artinya kapan. Kapan? Naam, mata. Memang simple, teksnya tidak panjang, bahasanya apa ya? Sederhana. Sederhana, iya. Kemudian yang kedua, ketika mereka sudah bertemu satu sama lain, kemudian salah satu temannya pengen tahu ini minuman apa sih, gitu kan? Ini minuman apa tadi bilang? Coklat tadi. Krim. Kemudian temennya hal jazali an ujarriba qalilan, dia mau minta, boleh nggak aku nyobain dikit aja? Hal jazali an ujarriba qalilan, boleh nggak saya nyobain dikit? Tafadholi bikulli surur, silahkan dengan senang hati. Setelah mencoba, dia bilang, afwan, indi ghairu ladzid. Aduh, nggak enak, aku nggak suka. Gitu tadi temennya jawab ya. Afwan, indi ghairu ladzid. Maaf, ini nggak enak, aku nggak suka. Maka saya mau pesan yang lain aja. Dia pesan kopi tadi ya kan. Kemudian teman tadi bilang kalau dia kesulitan matematika. Nah, memang nih pelajaran matematika memang kemudian dia bilang, "Sa'idini hadhil wajibat." Bantu aku dong, aku punya PR nih. Sa'idini hadhil wajibat, bantuin aku menyelesaikan tugas ini. Kemudian si Nada bilang, "Usa'iduki bikulli surur." Bikulli surur itu dengan senang hati. Usa'iduki bikulli surur. Kayak tadi nih misalnya Mbak Putri ditawarin, "Yuk Mbak Putri gantiin temen." Usa'iduki bikulli surur. Aku akan membantumu dengan senang hati. Alhamdulillah. Gitu. Aku akan membantumu dengan senang hati gitu. Biar jadi berkah itu tadi ya Mbak Putri ya. Betul, Ustazah. Kemudian percakapan yang terakhir, hal turidina musyahadatu sinema, karena itu kan lagi di mall mereka. Mau nggak sih kita nonton bioskop yuk abis ini? Gimana kalau kita nonton bioskop nih hari setelah ini, kan udah habis bercapek-capek mengerjakan tugas nih. Tuh. Hadhihi fiqrah jayidah. Ya. Dia bilang, "Wah, oke, ini kabar yang bagus. Hadhihi fiqrah jayidah. Ini ide yang bagus." Seperti itu. Masya Allah Ustazah, ini baru segmen 4 udah dapat ilmu banyak banget.
Boleh nggak ya saya tawarin hari ini kita munculkan nomor WhatsApp. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya terkait bahasa Arab, persetujuan dan ketidaksetujuan, boleh disampaikan lewat WhatsApp nomor Sinaunang Omah ya. Nanti Kak Putri akan munculkan di layar. Kita akan berinteraksi sekilas Iya. apabila ada waktu ya Ustazah ya. Iya boleh. Nanti juga akan ini saya buat ini Kuis? ada kuis Oke. post test. Ya. Nah, siap-siap dulu Barangkali- 0882 1729 0523. Siap-siap untuk jawab kuis sebagai post test yang sudah disiapkan Ustazah Ira. Iya. Sesaat lagi tetap bareng Sinaunang Omah. Kita semangat ya, karena Ustazah Ira sudah menyiapkan kuis sebagai post test untuk pertemuan kita hari ini mempelajari bahasa Arab. Sekali lagi nomor WhatsApp-nya akan Kak Putri munculkan. Teman-teman nanti boleh berlatih untuk mengirim jawabannya melalui WhatsApp ke nomor 0882 1729 0523. Ustazah, kita munculkan nih latihannya untuk hari ini. Oke, siap. Iya. Wah. Oh, jangan dulu. Jangan dulu. Nah, oke, ini dulu ya Ustazah ya. Nah, ini ada soal. Nadhabu ilal madrasati lailan. Nadhabu ilal madrasati lailan. Mbak Putri tahu nggak tuh? Ada kata Artinya? madrasah, ini sekolah. Sekolah. Tapi Nadhabu? nadhabu ilal madrasati laila. Lailan itu apa? Ustazah? Lail. Apa ya lail? Lail apa? Ayo. Malam. Malam. Oh. Nadhabu itu kita pergi. Oh. Nadhabu ilal madrasati lailan. Kita pergi ke sekolah malam hari. Nah, setuju Wah, nggak tuh? setuju Ustazah, ngapain? Nah, Coba-coba, saya cek ya, ada dua pilihan ada jawaban dua ya. pilihan Ada jawaban. A Yang dan A, B. afwan, hadza ghairu ma'qul. Ini nggak masuk akal. Ini nggak masuk akal ya. Kalau yang B, na'am sahih, ana wafiq. Artinya Benar, adalah, aku setuju. Nah, kira-kira yang mana ya? coba bisa langsung dijawab. Udah ketahuan nih pokoknya, tadi begitu saya bilang madrasatil laila. Kemudian ada kata afwan, Kak Putri pilih jawaban A. Aduh, Gimana? kayaknya nih. Teman-teman jawab A juga? Post testnya langsung mumtaz ini. Langsung Mbak Putri mumtaz? ini. Iya. Gimana Yes. Ustazah? Betul? Kita lihat Kita lihat pilihan jawaban yang benar. Pilihan Apakah jawabannya A atau B? Coba. Ba'da. Slide selanjutnya. Ba'da. Ah. Iya, betul sekali. Jawabannya A. Nggak mungkin lah kita berangkat ke sekolah malam hari ya Mbak Putri. Kecuali lagi ada tugas bersih-bersih sekolah malam hari. Tapi ngapain? Iya, betul. Emang nggak bisa besok pagi? Iya. Baik, Ustazah. Ayo, as-su'al ba'dah. Soal ba'da, soal berikutnya, slide berikutnya. Oke, ini. Al-istimrar. Nusalli sholatal maghribi fil fajri. Nusalli sholatal maghribi fil fajri. Nggak susah, tapi insya Allah anak-anak paham dengan Paham ya? soal ini. Salat maghrib, Fil fajr. fil fajr. Berarti Pas matahari fajar. terbit. Kira-kira Salah dong. Nah, Masa sholat maghrib sholat pas matahari terbit? Fil fajri. Kita sholat maghrib pada waktu fajar. Bener Kak? Tidak. Nah, coba kita lihat jawabannya. Naam, hadhihi fiqrah jayyidah. Ini jelas persetujuan. Persetujuan? Yang pilihan jawaban B, afwan. Hadza ghairu sahih. Oh, itu tidak benar ya, Itu maaf. tidak benar. Ini alirannya siapa? Alirannya sholat maghrib. Sholat maghrib saat pada waktu fajar. Iya. Nah, berarti jawabannya apa Mbak Putri? B. Wah, banyak banget nih yang jawab Ustazah. Nomor 1 jawabannya A. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Nomor 2 pilih jawaban B. Wah, Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Barakallah yang sudah mengikuti segmen ini. Hebat. Alhamdulillah, Alhamdulillah, good job. Mumtaz. Mumtaz. Naam. Naam. Oke, masih ada latihan soal lain? Nastamir ila soal Oke. ba'dah. Baik, soal terakhir Ustazah karena sisa waktu 2 menit. Oh, sisa waktu cuma 2 menit. Padahal masih ada. Ini 5 saya bikin Tidak sebenarnya. apa-apa Ustazah, ini Iya. terakhir. Ini kalau ada ungkapan naam, sodaqta. Ya, kamu benar. Oke, Maka di antara Kira-kira A, pertanyaan B, mana ya? C, D ini yang mana saja yang menunjukkan kalau ungkapan setuju? coba kita cerna dulu yang pertama. Al-madrasatu makanun litta'allumi. Sekolah adalah tempat untuk belajar. Baik, Yang B,
At-tabkhu fil matbah. Memasak itu di dapur. Baik. Yang C, an-naumu fil fasli. Fasl itu kelas, naum itu Tidur di dalam kelas. tidur di dalam kelas, setuju? Tidak. Kemudian yang D, al-qalamu lil kitabati. Pena itu untuk menulis. Oke. Nah, kira-kira jawabannya mana Mbak Putri kalau gitu? Yang A, B, dan D. A, B, dan D. Apakah betul? Mumtaz. Mumtaz. Ahsanti. Aksanti. A, B, dan D. Good job. Ahsanti. Masya Allah. Ustazah, karena sisa waktu 1 menit, kasih semangat buat teman-teman di rumah untuk semangat sinau bahasa Arab. Iya. Yang pertama, sebagaimana kita pasti kalau belajar bahasa Arab kita pernah belajar mahfudot. Yang paling mudah itu manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia bisa. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah karena setiap manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berilmu. Iya. Jadi harus belajar supaya bisa. Yang terakhir, man lam yaduk murrat ta'allumi sa'atan tajarro'a dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya belajar walaupun sesaat, maka dia akan merasakan penderitaan kebodohan sepanjang hidupnya. Seperti itu. Luar biasa. Ustazah Ira, terima kasih banyak. Terakhir, kata Iya. semangat dengan pantun nih. Boleh, silahkan. Iya. Terakhir ya, teman-teman pecinta bahasa Arab dan murid-murid dimanapun kalian berada. 7 pena di atas lemari. Cakep. Warna merah hati untuk kamu. Ya. Walau corona meningkat lagi, tak patah hati menuntut ilmu. Masya Allah, mumtaz Ustazah Iya. Ira, terima kasih banyak. Saya Syukran juga katsiran. senang sekali sudah hadir di sini. Semoga bermanfaat. Dan mudah-mudahan lain kesempatan ketemu dalam kondisi sehat. Teman-teman jaga Amin. kesehatan. Kita ketemu lagi Senin, Selasa, Rabu di JTV 10.30 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat. Kak Putri, Ustazah Ira pamit. Sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Surabaya. Ad-darsu ahabbuli ar-riyadiyah. At-ta'amu ahabbuli dajajun magaliyun.